Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam Pastor Talk. Bersyukur buat penyertaan dan kasih anugerah Tuhan untuk kita semua. Doa saya, firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Amin. Judul yang saya bawakan hari ini adalah Memaafkan Bukan Melupakan. Matius 18 ayat 21 berkata, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Yesus berkata kepadanya, 'Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.'" Ayat ini menunjukkan bahwa orang pasti banyak melakukan kesalahan dalam hidupnya, baik kita maupun orang lain. Dan Yesus mengajarkan kita untuk selalu memaafkan orang lain, tidak peduli berapa kali banyaknya mereka berbuat salah. Dari sejak kita lahir sampai dengan kita hidup hari ini, pastinya banyak sekali orang yang pernah meminta maaf kepada kita. Baik karena kesalahan kecil, yang sedang-sedang, bahkan ada juga kesalahan yang sangat besar. Biasanya saat orang melakukan kesalahan kecil, kita cenderung mudah memaafkan. Kalau kita bertemu dengan orang tersebut 1 minggu atau 1 bulan lagi, bahkan mungkin kita sudah melupakan kesalahan tersebut. Tapi bagaimana dengan orang yang melakukan kesalahan besar kepada kita? Jangankan untuk melupakan, memaafkannya saja pasti sangat sulit buat kita. Apalagi kesalahan besar ini terkadang menyerang mental kita, membuat kita sedih dan marah, bahkan juga terkadang menimbulkan trauma. Lantas apakah memaafkan artinya sama dengan melupakan? Seperti tulisan dengan pensil di atas kertas putih yang ketika kita hapus masih menimbulkan bekas goresan, begitupun juga dengan perlakuan tidak baik orang terhadap kita yang pastinya menimbulkan bekas. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau mengingat-ingat sakitnya bekas itu atau ya memang ada bekas tapi sudah tidak menyakiti kita lagi. Saat kita bertemu orangnya, saat ada yang bercerita atau masalahnya sama dengan kita, apakah kejadian itu akan men-trigger rasa sakit kita yang kita dahulu alami? Dari kisah Yusuf kita belajar bahwa kita pasti bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yusuf yang dibuang di sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya, lalu dia dipenjara karena difitnah istri Potifar. Dia tidak membalas dendam dengan menghukum saudara-saudaranya pada saat mereka datang ke Mesir dan malah merangkul mereka. Kejadian 45 ayat 4-5 dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Dari kisah Daud yang dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Saul, kita juga diajarkan untuk memaafkan. Bahkan Daud pun pada saat ada kesempatan bisa membunuh Saul, tapi tidak ia lakukan. Di 1 Samuel 24 ayat 12 dikatakan, "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." 2 langkah yang bisa saya sharing untuk sama-sama kita bisa belajar memaafkan. Yang pertama adalah tidak lagi mengingat-ingat. Yeremia 31 ayat 34 dikatakan, "Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Tidak lagi mengingat-ingat beda artinya dengan melupakan. Karena sejujurnya kalau kita tidak terkena amnesia, semua ada dalam memori kita. Tidak mengingat-ingat artinya tidak terus terseret arus masa lalu.
Dan dengan sadar kita memilih untuk tidak memikirkannya lagi. Sehingga kita benar-benar memaafkan dan tidak menimbulkan kepahitan untuk hidup kita. Kita juga memilih untuk mengingat kebaikan Tuhan, seperti tertulis di Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan pencipta kita manusia begitu baiknya, bahkan dosa-dosa kita pun juga tidak diingat-ingat oleh Dia. Sudah sepantasnya kita ciptaan Tuhan juga memaafkan dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain terhadap kita. Langkah yang kedua adalah berdoa, minta bantuan Tuhan. Pernah suatu kali orang melakukan kesalahan terhadap saya yang membuat saya sangat sulit lupa. Saya bertekad melupakannya dengan cara saya, yaitu ternyata hanya saya simpan di dalam-dalam dan terkadang menjadi bom waktu pada suatu saat ada suatu trigger. Lalu di suatu titik saya sadar bahwa cara memaafkan saya ini salah. Sejak saat itu saya mulai berdoa untuk memaafkan orang tersebut. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan akhirnya sampai tidak terasa saya merasa hati saya plong dan enteng. Pada saat saya bertemu orang tersebut, saya tidak merasa kesal dan saya juga tidak merasa pahit lagi. Dan di titik itu saya yakin saya sudah memaafkan dengan benar. Seperti Yesus pada saat disalibkan di Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus pun berdoa mengadu kepada Bapanya. Hendaknya kita juga mengadu kepada Bapa kita atas setiap apa yang kita rasakan. Biarlah Bapa yang memberi kedamaian di dalam hati setiap kita. Mari kita belajar untuk tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain dan menyerahkannya dengan berdoa meminta bantuan dari Tuhan agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.